Eh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekedar isu pertanian barangkali dari seorang petani, mungkin ini sebagai bahan buat Bapak Ibu yang akan menjadi anggota dewan di tahun 2024. Untuk sekarang satu, dampak dari kenaikan BBM. Walaupun kata Bapak kita, katanya tidak dampak ke pertanian, padahal jelas dampaknya sangat terasa oleh petani, Pak. Dampak harga BBM itu walaupun misalkan petani tidak membeli langsung bensin ya untuk bertani, tapi dampak harga pestisida nih yang amat sangat terasa, dampak harga pestisida Bapak Ibu. Yang tadinya harga misalkan bahan aktifnya Mancozeb, itu biasa Mancozeb itu harganya kisaran 90, sekarang harganya bisa 110 lebih. Terus harga insektisidanya, obat racun kalau kata petani mah, yang tadinya harganya memang 100, 125, sekarang hampir 200. Jadi itu memang memberatkan petani. Itu dampak dari BBM ya. Itu berdampak dari BBM. Kemudian dampak dari pencabutan pupuk subsidi. Per 1 Juli 2021 pemerintah mencabut tiga jenis pupuk subsidi. Satu jenis SP36 dari petrokimia, kemudian jenis ZA, sama jenis petroganik. Ya, yang itu memang dibutuhkan bagi petani, ya bagi petani. Dari tanggal 1 Juli itu sudah tidak ada di pasaran. Yang harganya tadinya ZA saja untuk jenis ZA itu harganya di bawah 100.000, Pak. Sekarang harganya 350.000. Sekarang setelah dicabut subsidinya. Untuk kelas SP36 yang tadinya disubsidi dengan harga di bawah 150.000, sekarang harganya 600.000, Bapak Ibu. Jadi bagi petani ini menjadi masalah besar ya, masalah besar. Mungkin ada beberapa di antara kami lah di anggota kelompok yang mogok bertani, ya mogok bertani karena modal awalnya tinggi, ya modal awalnya tinggi. Ada pepatah di petani Mas, petani sekarang mah bukan nanam tanaman tapi nanam duit katanya. Nanam duit. Kenapa nanam duit? Jadi untuk bertanam seledri nih, karena di Ciwidey seledri banyak, untuk nanam seledri 100 tumbak atau sekitar 1.400 meter, itu modalnya di atas 10 juta. Modalnya, ya, di atas 10 juta. Sementara hasilnya sekarang harga seledri itu di bawah BEP, di bawah 5.000. Kalau di bawah 5.000 seledri itu rugi. Ya, itu dampak dari kenaikan BBM, dampak dari dicabutnya subsidi. Tadi yang 2 jenis dari per 1 Juli. Per 3 Agustus, Menteri Pertanian mengeluarkan Permentan nomor 10 tahun 2022. Yang mencabut lagi jenis urea. Urea sekarang hanya disubsidikan kepada 9 komoditas. Untuk pertanian, itu komoditasnya satu cabai-cabean lah. Percabean, itu masih disubsidi. Masih disubsidi. Kemudian yang kedua bawang merah dan bawang putih, 3 jenis untuk sayuran. Tapi Kabupaten Bandung karena notabene bukan sentra cabai yang bertanam cabai 100-200 tumbak itu tidak dapat pupuk subsidi, Pak. Jadi harus di sentra, ya. Karena kita Kabupaten Bandung bukan sentra cabai. Kalau misalkan Banyuwangi, Magelang kan sentra cabai itu masih dapat. Kemudian bawang merah mungkin ada beberapa di Cimenyan, memang sentra bawang merah. Kalau di Ciwidey bawang putih itu bukan sentra, walaupun ada sedikit ya, itu tidak dapat pupuk subsidi. Berarti jenis urea pun sekarang di petani yang paling banyak dibutuhkan petani sekarang krisis, Bapak Ibu. Ya, karena kenapa saya tahu krisis? Karena kami juga di kelompok tani punya izin DO pupuk bersubsidi. Sekarang kenyataannya sampai akhir tahun 2000 ini, tahun 2022 jatah tebus itu kisaran 100 ton lagi. 100 sampai Desember. Sementara kalau 100 ton, kalau kita tebus 1 bulan juga habis di kelompok kami itu. Jadi kemungkinan di bulan 11-12 Kabupaten Bandung peredaran urea pupuk subsidi itu kemungkinan tidak ada. Malah Pangalengan, punten kalau ada yang dari Pangalengan informasinya sekarang sudah tidak ada sama sekali. Ya, itu untuk urea. Itu dicabut per 3 Agustus. Kemudian dari perkebunan itu hanya ke kopi. Kopi jenisnya NPK, Ponska, kemudian kakao dan tebu. Di Bandung tidak ada kakao dan tebu.
Jadi otomatis berkurang lagi hanya untuk kopi. Kemudian tanaman pangan. Tanaman pangan itu tinggal 3 yang disubsidi, padi, jagung, dan kedelai. Nah sementara kita peredaran urea yang ada di Kabupaten Bandung itu hanya jatah untuk padi. Sementara populasi padi yang ada di Kabupaten Bandung kan terbatas. Ya terbatas berarti urea dan Ponska atau NPK di Kabupaten Bandung kelihatannya memang bakal berkurang di akhir tahun ini. Bahkan sekarang kalau kita bandingkan harga urea yang menurut HET hanya di bawah 120.000, sekarang non subsidinya 12.000 per kilo Pak. Berarti 600.000 yang harus dikeluarkan oleh petani. Mungkin ini bahan pertimbangan Bapak Ibu. Ini solusinya bagaimana petani? Apakah kita mau memperjuangkan pupuk subsidi atau misalkan ada solusi lain? Misalkan ada keinginan petani untuk subsidinya di harga, di akhir saja. Di akhir subsidinya. Keinginan petani nih, beberapa petani inginnya disubsidi akhir, di harga. Jadi berapapun harga pupuk tidak masalah kalau nanti di akhirnya untung gitu. Jadi ya seperti itu. Memang ada perdanya tapi belum di Kabupaten Bandung sudah ada, cuman karena sesuatu dan lain hal mungkin belum bisa dilaksanakan. Itu isu pertanian yang sekarang memang lagi menghangat. Kemudian yang ketiga isu fluktuasi harga. Karena dari dampak yang ke-1 dan ke-2 tadi, kemudian overload kapasitas dari hasil produksi, sekarang harga-harga sayuran memang lagi di bawah. Kecuali satu memang percabean lah, perladaan lah, petani perladaan memang masih stabil. Kalau perladaan, kalau kemarin ada yang viral itu dari Ranca Bali, yang sayuran pecai dibabat sama petani viral itu. Sampai kemarin Jumat kemarin dipanggil sama Pak Kadis dan kita dapat koordinasi dengan Pak Kadis untuk jadi intinya penyelesaian atau solusi mungkin bagi petani supaya harganya tidak terlalu jatuh lah. Memang ada beberapa dengan Pak Kadis Pertanian kemarin juga rapat seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih ini tidak berlarut-larut bagi petani. Mungkin nanti ada pertimbangan buat Bapak Ibu. Sekarang keadaan di petani kenapa harganya bisa murah? Karena petani mah nganggona ilmu sapi Bapak Ibu. Ilmu sapi teh kumaha ayeuna tomat lagi mahal misalkan. Semua tanam tomat. Jadi tidak ada yang mengatur. Pemerintah ge teu ngatur da cenah anjeun nu melak, anjeun nu ngamodalan, pemerintah mah teu mangga we. Tapi kan hasilnya jadi seperti itu. Pangalengan nanam tomat, Ciwidey tomat, di Garut tomat. Ya gitu. Jadi di mana-mana tanamnya tomat, begitu panen bareng. Sementara pasarnya eta keneh. Ka Jabodetabek, pasar induk dan segala macam sama. Jadi begitu hukum ekonomi lah panginten share produk mah harga pasti murah. Tidak ada pengaturan di pemerintah panginten aya pengaturan mah. Tos Ciwidey mah tong melak tomat panginten nanamnya seledri bawang daun dan segala macam. Mungkin harga bisa dikendalikan. Itulah sementara panginten informasi isu pertanian yang bisa dipertimbangkan Bapak Ibu yang notabene di daerah pertanian, termasuk panginten Dapil Hiji Ciwidey. Memang daerah Ciwidey Pasir Jamur Ranca Bali daerah pertanian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.